Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo, perkenalkan nama saya Sharon Virga Claudia, bisa dipanggil Sharon. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib, biasa dipanggil Thalib. Hai, kenalin aku Ayunda Sela Sabila Wirandani, biasa dipanggil Sela. Halo, perkenalkan nama saya Ade Zaya Nirma Ratna Dewanti, bisa dipanggil Sasa. Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah membawa perubahan dalam cara berinteraksi dan berkomunikasi di kalangan generasi muda, khususnya generasi Z. Media sosial memungkinkan Gen Z untuk terhubung dengan teman sebaya, membentuk identitas, dan berpartisipasi dalam berbagai komunitas visual. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi pola pikir interaksi sosial mereka, baik dalam hal hubungan interpersonal maupun perilaku sosial secara lebih luas. Media sosial menawarkan kemudahan untuk terhubung dengan orang lain dari belahan dunia. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas interaksi dan hubungan sosial yang lebih mendalam. Namun, di balik intensitas dan ketergantungan Gen Z terhadap sosial media, muncul berbagai dinamika dan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, penggunaan sosial media memberikan berbagai manfaat seperti memperluas jaringan sosial, meningkatkan literasi digital, dan menumbuhkan kreativitas, hingga membuka peluang karir baru melalui konten digital. Di sisi lain, intensitas penggunaan media sosial juga menimbulkan sejumlah dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Munculnya fenomena seperti FOMO, kecanduan digital, penurunan kualitas interaksi sosial secara langsung, serta gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, menjadi isu yang semakin mendapat perhatian. Tekanan sosial untuk tampil sempurna, perbandingan hidup dengan orang lain, serta paparan konten yang tidak sesuai usia, atau nilai budaya lokal juga menjadi tantangan besar bagi generasi ini. Selanjutnya, kami akan menampilkan video hasil wawancara kami. Terkait akhlak sendiri ya, dimana sekarang adalah masuk ke era modern yang dimana pastinya untuk sosial media sudah sangat canggih, sehingga untuk berbicara terkait sosial media, akhlak di sosial media sendiri itu menurut aku sangat kurang ya, dimana hampir seluruh penduduk bumi ini itu menggunakan sosial media, namun banyak dari mereka yang masih belum mengerti terkait akhlak cara bersosial media yang baik, yang dimana mereka itu tidak memikirkan gitu loh bagaimana cara mereka berkomentar, berkritisi dan lain sebagainya. Kalau menurut saya akhlak hari ini itu karena memang terlalu banyak pemakluman sebenarnya. Jadi di era yang cukup berkembang pesat dan memang selalu menjadi lawan atau mungkin timbal balik dari globalisasi itu kan memang moral atau mungkin etika tuh sedikit berkurang. Nah, ini juga terjadi. Menurut saya banyak hal-hal yang memang hari ini mencoba untuk dinormalisasi, padahal memang hal-hal itu di tahun-tahun sebelumnya dianggap tabu. Tapi nggak semuanya hal-hal yang dianggap normal itu memiliki satu aspek buruk lah. Tapi beberapa yang saya lihat dari sudut pandang agama adalah mungkin adalah kebebasan yang terlalu bebas, mungkin terlalu luas, karena memang Gen Z ini sedikit karakteristiknya adalah kurang suka untuk dikekang.
pada akhirnya ketika memang Gen Z ini memproses dirinya menjadi dewasa, mendapatkan proses menjadi dewasa tanpa sebuah bekal agama yang cukup, jelas akan menimbulkan tadi penurunan atau degradasi akhlak itu sendiri. Itu kira-kira Mas Dodi. Pesannya sendiri pastinya yang pertama untuk generasi muda yang dimana sekarang sosial media itu menjadi salah satu agen yang dibutuhkan sama generasi milenial, Gen Z dan lain-lain, yang dimana itu sangat penting sebenarnya dan sangat dibutuhkan gitu. Namun dari sosial media yang sekarang udah semakin modern, kita juga harus mengerti di mana nih posisi baiknya, posisi tidak baiknya. Jadi kita harus tahu ini tuh bisa kita manfaatkan seperti apa gitu. Jadi kita harus bisa memilah lah, mengalokasikan. Kalau misal itu dibutuhkan, oke, kita lakukan. Tapi kalau misal itu bisa membuat entah merugikan satu pihak ataupun pihak lainnya, jadi dari kita sendiri tolong jangan gitu. Jadi dari aku bijak-bijaklah buat teman-teman untuk menggunakan sosial media sendiri. Kita itu setiap orang itu punya hak berbicara, setiap orang itu punya hak untuk mendengar. Tapi ruang-ruang itu harus tetap dijaga kondisivitasnya, tidak harus ruang-ruang itu dimasuki dengan idealis kalian, karena setiap orang tuh punya pandangan yang berbeda. Setiap orang itu punya pendapat yang berbeda. Tidak harus semua orang di dunia ini sesuai dengan pendapat kalian. Kita merdeka itu karena perbedaan, kita hari ini ada itu karena perbedaan, kita hari ini bisa berdiri di negeri ini, di Indonesia ini juga karena perbedaan. Maka harusnya kita adalah orang yang tidak pernah kaget dengan perbedaan. Tapi kalau misalkan tingkah laku kita sampai hari ini masih tetap seperti itu, kita ingatkan kembali kepada cita-cita awal bangsa soal persatuan, gimana memang menyatukan pendapat itu akan menjadi hal yang lumrah di sini seharusnya. Maka tidak usah bingung dengan pendapat yang kontra, tidak usah bingung dengan pendapat yang memang berbeda dengan kalian, karena memang semua orang punya kebebasan atau hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Gitu kira-kira.